Haleluya. Kembali GPDI VMM menyapa saudara dimanapun saudara berada, kawanan domba GPDI Melati Mas. Markus pasal 1 ayat 35. Markus pasal 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Saudara kasih Tuhan, di mana ada kesempatan, di situ selalu Yesus berdoa. Di mana suatu tempat tidak menghalangi dia untuk berdoa. Dia berdoa, saudara kasih Tuhan, di luar, dia bangun dan dia pergi keluar, dia berdoa. Dalam Matius 14 dikatakan dia pergi ke atas bukit dan di sana dia berdoa seorang diri. Saudara kasih Tuhan, selalu dia berdoa dan berdoa dan berdoa. Matius 14, Injil Matius pasalnya yang ke-14, kita baca ayatnya yang ke-25. Matius 14 ayatnya yang ke-25. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang di atas perahu yang ada di perahu itu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Puji Tuhan, saudaraku. Mari, ketika jam 3 dikatakan, ketika jam 3 malam datang Yesus, saudaraku, karena ayat sebelumnya mengatakan perahu-perahu murid-muridnya sedang terombang-ambing karena angin sakal. Nah, kasih Tuhan, lalu Petrus, saudaraku, berkata, "Kalau memang engkau itu Tuhan, suruh aku berjalan di atas air." Saudaraku. Dan Yesus berkata, "Mari datanglah." Saudaraku. Mari datanglah. Saudaraku. Saudara kasih Tuhan. Tetapi ayatnya yang ke-30, ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Saudara kasih Tuhan, yang seringkali membuat kita, saudaraku, tenggelam dalam pikiran kita, saudaraku, dalam kondisi kita adalah perasaan. Perasaan hati kita, saudaraku. Perasaan, saudaraku, memainkan kita, memainkan iman kita. Saudara kasih Tuhan, mari, kalau saudara kasih Tuhan, kita mengikuti terus perasaan, saudara kasih Tuhan, maka kita akan mulai takut. Kenapa saudara kasih Tuhan ketakutan terjadi? Karena ayatnya yang ke-31. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Saudara kasih Tuhan, kita lihat di sini. Perasaan, saudaraku, memainkan hidup kita. Sehingga, saudaraku kasih Tuhan, kita dari percaya, saudaraku, seperti Petrus, menjadi kurang percaya. Dan kita bimbang. Karena bimbang, saudara kasih Tuhan, karena dirasanya tiupan angin, maka saudara Tuhan, dia takut. Dan dia tenggelam. Demikian pula kita, saudaraku. Mari kita menjadi, saudaraku, murid-murid yang setelah Tuhan tolong berkata, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Haleluya. Mari saudara kasih Tuhan, deklarasikan, Yesus, sesungguhnya engkau anak Allah. Dan aku adalah anak Allah. Dalam nama Yesus kembali kami datang padamu. Hamba berdoa dan serahkan umat-umat tebusanmu dalam tanganmu. Mari Tuhan. Seringkali kami dimainkan oleh perasaan kami. Seringkali Tuhan, hati kami, Tuhan Yesus, membuat kami bimbang. Berkurang percaya. Sehingga Tuhan, kami boleh takut, Tuhan, menghadapi segala sesuatunya. Tapi hari ini Tuhan, engkau berkata kepada kami bahwa sesungguhnya engkau anak Allah. Biarlah kami boleh deklarasikan, Tuhan, nyatakan, Tuhan, bahwa Yesus sesungguhnya adalah anak-anak Allah. Dan kami adalah anak-anak Allah yang berhak menerima
apa yang Tuhan kerjakan bagi murid-murid-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya, berkati umat-umat-Mu dimanapun mereka berada, aktivitas kegiatan mereka sepanjang hari ini, baik yang berusaha, yang bekerja, perusahaan Tuhan, restoran, rumah makan, warung bengkel, salon mereka, anak-anak-Mu yang sekolah online, yang kuliah online, tetap Tuhan berikan hikmat dalam menjalankan semua ini. Sehingga perjalanan mereka Tuhan kemanapun mereka pergi, dimanapun mereka berada. Apapun kendaraan mereka Tuhan, tetap tutup bungkus roh jiwa tubuh mereka dan kuasai setiap kendaraan yang ada. Luputkan, jauhkan dari segala sesuatu yang layak tidak berkenan di hadapan-Mu, dari niat orang jahat dan orang mencari keuntungan pribadi, dari segala malapetaka, mara bahaya, dari segala virus, bakteri, penyakit apapun. Tuhan melindungi mereka dalam kota, di luar pulau, di luar daerah maupun di luar negeri. Engkau tetap setia bersama dengan mereka. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, basuh mereka Tuhan yang mengalami lemah tubuh dengan bilur-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan. Nama Tuhan dipuji, diagungkan, dimuliakan. Ini doa sembahyang kami, kami panjatkan, alaskan, dan kami meteraikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai anak Allah, dan kami nyatakan kami juga adalah anak-anak Allah. Haleluya. Amin. Saudara kasih Tuhan, jangan lupa sensus ditutup hari ini, 31 Juli. Saudaraku, pastikan Anda dan keluarga Anda yang berjemaat di GPDI Villa Melati Mas sudah mengisi sensus online kita. Link sensus ada di deskripsi. Terima kasih atas partisipasi Anda. Tuhan Yesus memberkati.